Siapkan alat dan bahan. 1. Botol aqua 1 liter yang sudah dibuat 3 lubang kecil. 2. Selotip 3 gunting. Langkah-langkah. Pertama-tama, isilah botol aqua dengan air, lalu tutuplah 3 lubang tersebut dengan lakban hitam. Lalu bukalah satu persatu untuk melihat seberapa jauh air. Catat hasil lalu bandingkan dengan lubang-lubang lainnya. Kesimpulan eksperimen ini adalah tekanan dalam cairan seperti air akan meningkat seiring dengan bertambahnya kedalaman. Hukum ini disebut hukum tekanan hidrostastik, yang menyatakan bahwa tekanan di dalam cairan berbanding lurus dengan kedalaman, massa jenis cairan, dan percepatan gravitasi. Alat dan bahan: telur puyuh, air, garam, sendok, dan gelas plastik. Langkah pertama, isilah gelas plastik dengan air yang sama rata dengan gelas plastik yang lainnya. Lalu, di gelas plastik pertama, taruh telur puyuh dan beri 1 sendok garam, lalu diaduk. Gelas kedua, diberi sendok sebanyak 2 sendok garam. Gelas ketiga diberi 3 sendok garam, lalu diaduk. Kesimpulan eksperimen ini adalah telur puyuh dapat mengapung jika air diberi garam yang cukup. Hal ini terjadi karena penambahan garam meningkatkan kepadatan air, sehingga membuat gaya apung yang bekerja pada telur lebih besar dari berat telur itu sendiri. Sebaliknya, tanpa garam, telur akan tenggelam karena kepadatan air lebih rendah dari telur puyuh. Alat dan bahan: gelas plastik, air, tisu, dan pewarna makanan. Langkah pertama, siapkan 6 gelas plastik. 5 gelas plastik diisi dengan air yang sama rata, lalu satunya dibiarkan kosong. Di setiap gelas plastik yang berisi air, tuangkan pewarna makanan seperti merah, hijau, kuning, biru, dan ungu. Lalu letakkan tisu untuk mencampurkan warna dari gelas ke gelas hingga ke gelas ke-6. Kesimpulan eksperimen ini menunjukkan bahwa pewarna makanan yang dicampurkan ke dalam air akan tersebar merata seiring waktu, menyebabkan air yang awalnya berwarna menjadi jernih kembali. Secara fisika, proses ini terjadi melalui difusi, di mana molekul pewarna bergerak dari daerah dengan konsentrasi tinggi ke daerah dengan konsentrasi rendah hingga tercapai keseimbangan, sehingga warna air memudar dan menjadi jernih. Alat dan bahan: gelas plastik, air, kertas atau tisu, koin 200 dan 500 perak, silet, paperclip. Langkah pertama, siapkan gelas plastik yang berisi dengan air, lalu letakkan tisu. Langkah kedua, letakkan koin, paperclip, dan silet. Lalu ambil tisu secara perlahan dan biarkan benda tersebut mengapung. Kesimpulan eksperimen koin, paperclip, atau silet di atas permukaan air yang tenang telah menunjukkan fenomena menarik, yaitu benda-benda logam ternyata bisa mengapung di atas air. Fenomena ini terjadi karena adanya tegangan permukaan air. Alat dan bahan: gelas wine, air. Isi gelas wine dengan air, lalu letakkan tangan yang kering atau sedikit lembab, lalu gesekkan ke ujung-ujung gelas hingga menimbulkan suara. Kesimpulan eksperimen ini, ketika jari digesekkan pada bibir gelas, gesekan menciptakan getaran pada kaca. Getaran ini menyebabkan udara di sekitar gelas berosilasi menghasilkan suara. Nada yang dihasilkan bergantung pada resonans gelas dan volume air di dalamnya. Semakin banyak air, semakin rendah nadanya, karena frekuensi getaran berkurang.